Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ardi Dermawan, peserta Latsar CPNS 2022, Balai Diklat Keagamaan Medan. Angkatan 1, kelompok 1. Dari instansi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video learning journal saya kali ini akan membahas mengenai analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian penghargaan, disiplin, dan pemberhentian ASN. Dan Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan literasi digital dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Di instansi saya, terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kita mulai dari identifikasi isu. Isu yang pertama, isu kurang disiplinnya dosen dan pegawai. Isu yang kedua, isu profesionalisme dosen dalam membimbing mahasiswa. Isu yang ketiga, isu mengenai sangat terbatasnya beasiswa untuk melanjutkan studi S3 bagi para dosen. Dari isu yang pertama, yaitu isu kurang disiplinnya dosen dan pegawai. Keadaan yang kita inginkan tentulah semua dosen dan pegawai sudah berada di unit tugas demi memberikan pelayanan yang prima dan maksimal pada jam kerja dimulai. Jika isu ini tidak diselesaikan, maka yang terkena dampak yang pertama adalah mahasiswa yang memang sedang membutuhkan pelayanan, baik dari pegawai maupun dari dosen. Lalu dampak selanjutnya adalah pekerjaan yang tidak terselesaikan, yang kemudian buruknya kedisiplinan tersebut akan menjadi contoh buruk bagi pegawai atau dosen yang masih baru, terlebih berpengaruh terhadap kedisiplinan mahasiswa itu sendiri. Yang kedua, isu profesionalisme dosen dalam membimbing mahasiswa. Bila isu ini dibiarkan, maka yang terkena dampaknya tentu mahasiswa yang sedang proses penyusunan skripsi. Mahasiswa akan memiliki kebingungan mengenai revisinya bila dosen tidak memantau, tidak memperhatikan, tidak dapat memonitor setiap proses bimbingannya. Mahasiswa bisa saja menjadi malas melanjutkan penyelesaian skripsinya, bisa tidak lulus tepat waktu, dan akhirnya dapat berpengaruh pada akreditasi program studi ataupun universitas. Yang ketiga, isu mengenai sangat terbatasnya beasiswa untuk melanjutkan studi S3 bagi para dosen. Bila isu ini tidak diselesaikan, pihak yang terkena dampaknya tentu yang terdekat adalah dosen itu sendiri. Hanya akan ada sedikit saja dosen yang melanjutkan studi S3-nya, karena harus dengan biaya sendiri, mengingat biaya yang relatif mahal. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada mahasiswa. Kompetensi dan pengetahuan dosen tidak akan berkembang secepat jika dia atau dosen tersebut melanjutkan studinya, sehingga ilmu yang ditransfer kepada mahasiswanya lebih terbatas. Selanjutnya, teknik pemilihan core issue. Alat untuk memilih core issue yang digunakan adalah teknik USG, urgensi, seriousness, growth. Urgensi adalah seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth, seberapa besar kemungkinan terburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani sebagaimana mestinya. Lalu dari tabel ini,
kita bisa melihat kriteria USG dari masing-masing isu. Nah, kita lihat di peringkat 1, yaitu isu yang kedua dengan nilai 15, isu profesionalisme dosen dalam membimbing mahasiswa. Maka isu yang kedua ini akan kita pilih sebagai core isu. Setelah core isu terpilih, maka selanjutnya kita akan menganalisis isu. Teknik menganalisis isu yang digunakan adalah teknik fishbone. Kita lihat, banyaknya mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu disebabkan proses bimbingan dan revisi tidak dimonitor dengan baik. Penyebab pertama dari banyaknya mahasiswa yang tidak lulus disebabkan proses bimbingan dan revisi tidak dimonitor dengan baik, yaitu dosen tidak memiliki banyak waktu untuk bimbingan skripsi tatap muka. Dengan banyaknya bimbingan dosen tersebut, sehingga informasi yang disampaikan akan terbatas. Sistem yang digunakan masih menggunakan hard copy, baik itu data mengenai bimbingan atau revisi. Yang menjadi kekurangannya adalah bila harus sering revisi, maka biaya yang dikeluarkan juga akan besar oleh mahasiswa. Dan kertas yang tersimpan juga lebih rentan rusak atau hilang dibandingkan digital. Informasi yang tersimpan juga tidak banyak bila memakai hard copy. Bagian-bagian mana saja yang harus direvisi hanya mahasiswa yang memegang, memungkinkan dosen lupa progres dari mahasiswa tersebut, karena mahasiswa bimbingan seorang dosen bisa saja tidak sedikit. Dosen juga tidak memegang data mengenai proses atau tahapan bimbingannya, masing-masing mahasiswa bimbingannya, yang menyebabkan dosen tidak dapat memonitor semua mahasiswa bimbingannya. Penyebab lainnya yaitu kesulitan mahasiswa berkomunikasi dengan dosen. Ada yang rasa takut karena sering miskomunikasi mengenai revisi-revisiannya, yang pada akhirnya mahasiswa menjadi malas untuk menyelesaikan penulisan skripsinya. Selanjutnya, setelah melihat penyebab-penyebab dari isu tersebut, maka di sini ada gagasan solusi yang saya tawarkan. Yang pertama, menyimpan data bimbingan dan revisi skripsi secara digital. Yang kedua, mempermudah proses melihat berkas bimbingan dan revisi bila dalam keadaan bimbingan online. Yang ketiga, mempermudah dosen mengecek semua informasi mengenai progres masing-masing mahasiswa bimbingannya. Demikianlah solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk mengatasi atau mengecilkan risiko dari isu tersebut. Terima kasih. Demikianlah video learning journal dari saya mengenai isu manajemen ASN dan smart ASN di unit tugas. Terima kasih.